Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disinilah tempat makam Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Tempatnya di Desa Binturu, RT 2, Kecamatan Kalua, Kabupaten Tabalong. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Nafis bin Idris bin Hussein. Beliau lahir sekitar tahun 1148 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1735 Masehi di Banjar, tepatnya di Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari adalah sosok orang yang sangat kental dengan agama. Semasa hidup beliau, konon beliau menulis beberapa kitab. Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari berasal dari keluarga bangsawan Banjar yang garis silsilah dan keturunannya bersambung hingga Sultan Suryansah, yang merupakan Raja Banjar pertama yang memeluk agama Islam, yang dahulu bergelar Pangeran Samudra. Maka tidak heran jika beliau mempunyai bakat yang lebih dari orang-orang biasa. Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari sejak kecil tidak seperti anak pada umumnya. Beliau terkenal dengan kecerdasannya, pandai bergaul, cepat menghafal, dan masih banyak lagi kecerdasan Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari. Bahkan ketenaran tentang kecerdasan Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari didengar sampai ke telinga Sultan Banjar pada masa itu. Sultan Banjar juga kagum dengan kecerdasan Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, sehingga muncul niat sang sultan untuk mengembangkan bakat alami Syekh Nafis Al-Banjari dengan mengirim ke Mekah untuk belajar agama lebih dalam. Sang sultan mengharap kelak Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari menjadi orang yang budiman, berakhlak mulia dan alim. Mendengar perintah dari Sultan Banjar untuk belajar ilmu agama di Mekah, Syekh Muhammad Nafis menerima dan berangkatlah Syekh Muhammad Nafis ke Mekah. Sesampainya di Mekah, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari belajar dengan beberapa ulama di sana. Salah satu guru Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari di Mekah adalah Guru Abdullah keturunan Hizazi As-Sarkawi Al-Azhari. Beliau adalah guru Syekh Muhammad Nafis di bidang tasawuf. Berkat belajar dengan Abdullah, Syekh Muhammad Nafis akhirnya mendapat kedudukan gelar Syekh Al-Mursyid. Gelar Syekh Al-Mursyid adalah gelar yang khusus untuk orang yang sudah sangat menguasai ilmu agama Islam di bidang tasawuf. Orang yang mendapatkan gelar tersebut akan diperkenankan untuk menyebarkan dan memperkenalkan kepada masyarakat. Tidak hanya ilmu tasawuf yang beliau pelajari di Mekah, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari juga mempelajari ilmu lain, diantaranya hadis, fikih, tafsir, usuluddin. Diperkirakan zaman Syekh Muhammad Nafis ini bertepatan dengan zamannya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dan sebagai guru-guru Syekh Muhammad Nafis, juga guru-guru dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Adapun sebagian guru-guru beliau adalah Syekh Abdullah Hizazi As-Sarkawi, Syekh Siddiq bin Umar Khan, Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani, Syekh Abdurrahman bin Abdul Aziz Al-Banjari, Syekh Muhammad Al-Jauhari. Setelah berada di tanah air dengan berbekal ilmu yang diperoleh beliau dari tanah suci Mekah, beliau berdakwah ke beberapa daerah di Nusantara ini. Karena keluasan dan ketinggian ilmu beliau serta kegigihan dalam berdakwah oleh masyarakat Sumatera, beliau diberi gelar Maulana Al-Alamah Al-Fahamah Al-Mursyid ila Tariq Al-Salamah Al-Syekh Muhammad Nafis Ibn Idris Ibn Hussein Al-Banjari. Dalam perjalanan dakwah Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari, beliau juga sering merangkai atau membuat kitab. Kitab buatan Syekh Muhammad Nafis cukup banyak, namun yang tercatat dalam sejarah cuma dua. Yang pertama yaitu Kanzus Sa'dah, kitab yang berisi tentang istilah-istilah ilmu tasawuf. Kitab ini belum pernah dicetak, masih berupa manuskrip. Dan yang kedua adalah Kitab Ad-Durrun Nafis, Permata yang Indah. Kitab ini berisikan mengenai pengesaan tingkah laku dan perbuatan serta sifat, nama dan zat Tuhan. Mungkin inti kitab ini menjelaskan tentang perbuatan yang baik dan perbuatan yang tidak baik. Setelah cukup lama menghabiskan hidupnya dengan belajar mendalami ajaran agama Islam dan berdakwah keliling hingga ke pedalaman, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari diperkirakan wafat pada tahun 1812 Masehi
dan dimakamkan di Mahar Kuning, Desa Binturu, sekarang menjadi bagian desa dari Kecamatan Kalua, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Sebenarnya tidak ada keterangan tahun wafat yang pasti dari Muhammad Nafis Al-Banjari, namun berdasarkan riwayat hidupnya, Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari hidup pada periode yang sama dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Demikianlah riwayat singkat Syekh Muhammad Nafis Al-Banjari yang kami bisa sampaikan. Jika ada kekurangan ataupun kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.